Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang, welcome buat yang nonton live maupun yang nonton replaynya dari video ini. Oke, jadi ini aku nemuin soal lagi. Judulnya kuis jelang UAS. Mungkin kalian punya juga atau enggak? Aku nggak tahu. Tapi ya udahlah, kita bahas aja di sini. Siapa ada yang belum punya gitu kan. Dan ini jawabannya juga bukan jawabanku. Aku nemu jawabannya ya dari drive cutting juga gitu loh. Tapi ya udah kita bahas aja langsung sama-sama. Buat soalnya ini seperti apa sih? Kita akan jadi dua video aja ya supaya ya nggak capek juga dengerin ngomong ngoceh sana sini. Ini kasus satu sama kasus dua. Jadi kita bahas kasus satu dulu, baru nanti di video selanjutnya itu kita akan bahas kasus yang kedua. Oke? Oke, kita masuk ke transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama, kasus yang pertama. Nah, di sini diasumsikan SKPDA adalah salah satu SKPD di Kota Ramai. Berikut ini transaksi untuk SKPDA dan PPKD Kota Ramai pada tahun anggaran 2019. Jadi dalam transaksi ini ada dua transaksi. Ada transaksi dari SKPD sama ada transaksi dari PPKD. Oke, transaksinya nanti yang jelas itu nanti kita jurnal, tapi kita baca perintah soalnya dulu apa yang diminta. Nah, yang pertama kita diminta buat menjurnal aktual, berarti jurnal SAK-nya ya kan, pada SKPDA dan PPKD Kota Ramai untuk transaksi tahun anggaran 2019. Oke, kita selesaiin dulu penjurnalannya yang pertama, yang bawah udah lupain dulu yang bawahnya. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama. Nah, yang pertama ya, aku checklist ya, biar lebih enak. Oke, yang pertama di sini ada transaksi pembayaran atas UP yang diajukan SKPDA sebesar 100.000. Nah, jadi di sini karena kita diminta cuma buat menjurnal SAK aja. Nah, berarti ada dua sisi nih, guys. Jadi kita pengen ngeliat nih, kayak dari sisi SKPD itu gimana sih, sama dari sisi PPKD itu gimana sih, gitu. Nah, makanya di sini kita buat ya udah kayak gini gitu loh posisinya, gitu kan. Nah, yang di sini yang pertama, di sini ada transaksi dari pembayaran atas UP yang diajukan oleh SKPDA. Nah, jadi si SKPD itu ngajuin UP ke PPKD. Nah, di SKPD jurnalnya gimana sih? Dan di PPKD jurnalnya gimana sih? Nah, di SKPD yang jelas karena dia mengajukan UP, berarti dia menerima UP kan. Oke, dia menerima UP, ya udah berarti kasih bendera pengeluaran yang bertambah pada RKPPKD, yang berarti ekuitasnya bertambah. Nah, RKPPKD ini akun yang menghubungkan apa ya? Ketika suatu RKPPKD ini akun di SKPD ya yang menghubungkan apa ya? Yang menghubungkan dia dengan ibunya gitu, yang menghubungkan dia dengan PPKD gitu. Nah, ini RKPPKD ini kan ingat kan, masih ingat kan? Dia itu akun ekuitas. Jadi apa ya guys? Prinsipnya dalam penjurnal di sini ini kan double entry kan. Berarti ketika ada debit harus ada kredit gitulah ibaratnya lah ya. Jadi antara debit dan kredit itu harus balance gitu loh. Dan prinsipnya adalah aset sama dengan liabilitas ya. Liabilities tambah ekuitas kan. Maaf jelek. Nah, nah di sini kas di bendera pengeluaran itu merupakan akun dari aset dia bertambah ya kan, berarti bertambah sebesar 100 dan RKPKD ini akun ekuitas dia bertambah juga sebesar 100. Nah, jadi balance kan antara yang sebelah kiri ini 100, yang sebelah kanan ini juga 100 gitu loh. Kalau yang sebelah kiri ini minus 100, yang sebelah kanan juga minus 100 gitu loh. Kan prinsip di akuntansi kan seperti itu kan. Di double entry kayak gini tuh. Jadi antara aset sama aset itu jumlahnya itu harus sama dengan liabilitas tambah ekuitas gitu. Ya, kalau di double entry seperti itu. Kalau basisnya akrual itu seperti itu. Dan ya udah itu sekilas tentang perakuntansian dulu. Dan kita lanjut lagi di sini bentar loh. Transaksi pembayaran UP ya. Berarti si SKPD mengajukan UP kepada PPKD. Nah, maka dari itu si SKPD di sini dari sisi SKPD dia mendapatkan uang kan. Karena dia mendapatkan uang dari PPKD, maka di sini kas di bendera pengeluaran yang bertambah di debit pada RKPPKD. Dan sebenarnya kalau transaksi UP itu kan panjang kan waktu itu kan akunnya kan. Nah, tapi ya bisa disingkat gitu loh.
Dan ini simpelnya aja gitu loh. Di situ kayak nggak perlu dijabarin one by one, termasuk kayak yang transaksi intracomptable, expendable itu nggak perlu sepanjang itu gitu loh, kayak apa ya, diterima dulu, diapain dulu. Ini langsung ke intinya aja di sini tuh ditulisnya. Ya, oke, jadi kasti bendera pengeluaran debit yang berarti bertambah pada SKPPKD di kredit. Ini merupakan akun penghubung antara SKPD dan PPKD. Akun yang ada di SKPD dan dia di kredit dia bertambah juga, berarti 1100. Nah, kalau dari sisi PPKD-nya, dari sisi PPKD-nya berarti kan PPKD yang memberikan uang kan, memberikan uang kepada SKPD buat apa ya, buat belanja gitu loh. Jadi dari ibu memberikan uang kepada anaknya ya buat belanja gitu. Nah, maka dari itu di sini kas di kasdanya di kredit, yang berarti kas di kasdanya berkurang karena dikasih ke SKPD gitu kan. Ini udah benar-benar berkurang belum? Belum benar-benar berkurang karena belum benar-benar berkurang karena ya kan belum dibelanjain sama si SKPD-nya. Kalau udah dibelanjain baru itu udah benar-benar berkurang. Nanti kalau ada sisa pun itu akan dibalikin lagi ke PPKD gitu. Nanti ada transaksinya harusnya sih. Nah, ini di kas di kasdanya di kredit ya kan. Ini berarti akun aset kan. Akun asetnya anggaplah minus 100 ya. Nah, berarti liabilitas tambah ekuitasnya itu juga harus minus 100, guys. Nah, terus RKSKPD-nya berarti ini minus 100, ini 0 ya Mas ya. Nah, terus kita pakai prinsip akuntansi dulu ya. Kita membuktikan teori yang tadi gitu loh. Nah, RKSKPD-nya itu di debit ya, berarti dia itu oh ya, RKSKPD ini akun aset ya, beda sama PPKD. Kalau RKPPKD itu tadi akun ekuitas. Kalau RKSKPD ini akun aset. Nah, dia itu di debit berarti dia bertambah. Nah, tambah 100 ya kan, minus 100 tambah 100 jadi 0 kan. Jadi yang sebelah kiri itu 0, sebelah kanan juga 0. Nah, balance kan gitu kan. Nah, terus kalau logikanya gimana sih? Kok bisa kayak gitu gitu loh. Nah, logikanya gini. Jadi ketika si PPKD memberikan uang kepada apa ya? Kepada SKPD, ini logika aku aja sih. Tahu dari mana nggak tahu, ini udah pemikiran aku aja intinya. Jadi ketika PPKD memberikan uang kepada SKPD buat belanja itu merupakan apa ya, kayak semacam investasi bagi si PPKD. Maka dari itu di sini SKPD kan akun aset kan, dia bertambah gitu loh. Nah, sedangkan untuk kas di kasdanya dia berkurang ya karena ada sejumlah uang yang diberikan kepada dari PPKD kepada SKPD gitu. Nah, yang kedua, di sini transaksi pembayaran atas belanja barang dan jasa secara langsung yang diajukan oleh SKPD. Nah, ini berarti transaksi atas belanja barang yang diajukan secara langsung. Nah, konsep belanja langsung gimana? Pakai UP atau enggak belanjanya? Enggak kan? Konsep belanja, ya iyalah, belanja langsung itu enggak pakai UP. Pakai ditanya lagi ya. Nah, karena belanjanya nggak pakai UP, berarti dia ngajuin ya SP2D, ngajuin SP2D, ngajuin SPP, SPM, dan seterusnya. Berarti ngajuin uang langsung ke PPKD. Berarti uangnya, berarti si SKPD belanja nih. Terus yang bayar ya PPKD gitu. Ya kan? Yang bayar dia BUD-nya gitu. Nah, maka dari itu di sini kita sebagai SKPD itu merupakan realisasi belanja bagi kita ya, karena emang belanja kita gitu. Nah, selaku PPKD itu cuma ya apa ya, kayak itu bukan belanjanya dia, itu bukan realisasi belanjanya dia, tapi ya emang udah kewajiban dia gitu loh buat memberikan uang itu karena ya emang tugasnya seperti itu gitu. Nah, maka dari itu di sini sebagai SKPD ini merupakan realisasi belanja kita. Nah, ini kita nggak usah pakai intracomptable, expendable gitu-gitu ya, karena udah jelas juga di sini belanja barang dan nggak perlu ada apa ya, dia tahapannya SPP. Ingat kan, kalau misalnya SPP itu diakuin sebagai apa, kalau misalnya udah SP2D baru kita bisa akuin sebagai beban, ya ingat kan itu kan, bukan sebagai beban, kalau misalnya udah SP2D baru kita akuin ada realisasi, nggak perlu itu, jadi kita langsung ke intinya aja di sini. Nah, berarti di sini beban barang dan jasa bertambah ya kan, karena ada belanja barang dan jasa di situ, maka dari itu beban barang jasanya bertambah pada RKPPKD. Ya, ini akun RKPPKD ini akun yang menghubungkan antara SKPD dan PPKD. Jadi ketika mereka berhubungan secara langsung gitu kan, yaitu pakai akun ini kalau di SKPD, pakai akun RKPPKD. Tapi kalau di PPKD itu pakai akun RKSKPD. Nah,
Di sini ya udah gitu aja sih, nggak ada apa-apa lagi. Nah, terus kita selaku PPKD berarti di sini ya tugas kita membiayai itu gitu loh. SKPD anak kita anaknya tuh minta uang gitu loh sama ibunya, ya diturutin gitu, ya udah dikasih aja uangnya. Tapi ini realisasi belanja dia bukan dia bukan ini bukan realisasi belanja dia, karena ini realisasi belanjanya si SKPD. Dia cuma ya emang sebagai tugasnya aja untuk membiayai itu gitu, untuk mengeluarkan uang, karena di sini pakai LS bukan pakai UP. Dan pakai UP pun ya sebenarnya uangnya PPKD sih, ya sama aja sebenarnya, ya semua uangnya tuh sumbernya tuh dari PPKD gitu loh. Nah, SKPD itu uang dari mana, ya dari PPKD semuanya gitu loh. Kecuali kayak yang pendapatan-pendapatan itu kan emang ya dia dapat dari ya pendapatan itu dari pajak-pajak atau apalah dan sejenisnya. Nah, maka dari itu di sini PPKD dia itu jurnalnya sama kayak sebelumnya sih sebenarnya. SKPD-nya bertambah, ya kan, karena dia kan membelanjakan sesuatu, itu merupakan kayak semacam apa ya, semacam investasi bagi PPKD karena dia membelanjakan anaknya gitu, SKPD-nya itu. Terus di kasde di kredit, yang berarti kasnya berkurang karena ada sejumlah uang yang digunakan untuk belanja SKPD gitu. Pada prinsipnya adalah ya uang SKPD itu uangnya PPKD kan. Jadi ya SKPD minta apa, ya udah diturutin gitu sama PPKD kan, prinsip prinsip simpelnya tuh gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang C. Transaksi penerimaan pendapatan asli daerah retribusi atas DPA SKPDA yang langsung disetorkan kepada BPKD. Nah, ini ada pendapatan. Nah, ini ada pendapatan yang diterima oleh SKPD. Nah, ini ada realisasi pendapatan. Tapi realisasi pendapatan siapa? PPKD atau SKPD? SKPD dong, ya kan? Karena ya ini diterima SKPD, SKPD itu yang menerima. Jadi di sini pengakuan pendapatannya itu ya realisasi pendapatannya itu ya itu realisasi si SKPD, bukan realisasi pendapatan PPKD. PPKD ya di sini cuma menerima uang aja, menerima uang hasil pendapatan yang diterima oleh SKPD, ya kan, supaya nggak ada double pencatatan, jadi diakunya di salah satu aja, entah di SKPD-nya atau di PPKD-nya. Kalau dalam hal ini ya karena SKPD yang mungut, maka dari itu ya pengakuan realisasi pendapatan itu ada di SKPD. Nah, maka dari itu untuk penjurnalannya ya, ini RKPPKD-nya di debit, ya, yang berarti ekuitasnya dia berkurang karena ada sejumlah uang, karena iya, ada sejumlah uang yang disetorkan kepada BPKD, ya kan? Pada, bentar deh, kok ini pada pendapatan ya? Oh ya betul, pada pendapatan asli daerah. Ya, karena ada pendapatan di sini. Kan gini guys, ya, bentar ya, sedikit tambahan. Nih, gini ya. Sebagai SKPD ya, ketika kita menerima uang, itu jurnalnya gimana? Kas di kas dia, ya kan? Kas di kas dia, kas di kas dia, kas di bendera penerimaan. Pas di bendera penerimaan pada RKPPK, bukan pada pendapatan ya, pendapatan LO ya, ini kan di sini SAK ya, pendapatan pada pendapatan LO. Nah, terus ketika dia menyetorkan, ya bentar ya, ini dulu ya, aku jelasin jurnal-jurnal SKPD lagi. Nah, ketika dia menyetorkan, berarti RKPPKD pada kas di bendera penerimaan. Nah, ini kan jurnalnya guys ya. Jadi yang awal ini jurnal ketika si SKPD itu menerima pendapatan. Nah, terus disapanya juga di jurnal dong. Ya, karena di sini ada realisasi pendapatan. Nah, selanjutnya ketika dia menyetorkan, maka akunnya adalah PPKD pada kas di bendera penerimaan. Nah, kas di bendera penerimaan di sini kan karena kita yang awal ya. Yang awal ini karena kita menerima uang. Karena kita menerima uang dari pajak itu. Makanya kas di bendera penerimaannya itu bertambah pada pendapatan, ya, karena yaitu pendapatan kita, pendapatan SKPD. Nah, ketika disetorkan, maka kas di bendera penerimaannya dikredit karena ada sejumlah uang yang udah disetorkan ke Kasda gitu loh. Nah, ini
Nah, ketika dia berhubungan sama PPKD, lihat deh, ada akun RKPPKD kan. Nah, maka dari itu ya itu. Jadi ketika dia berhubungan sama PPKD atau sebaliknya PPKD berhubungan sama SKPD, dia itu ada akun itulah, akun RKPPKD atau akun RKSKPD gitu. Nah, ini dilangsungin aja, ini kas di bendera penerimaannya dicoret karena dia dilangsungin gitu loh. Nah, jadi gitu ya. Jadi ya KPPKD di debit pada pendapatan asli daerah di kredit yang berarti bertambah gitu loh. Nah, ini pendapatan ini kan bagian dari sebelah kanan kan, bagian dari ekuitas kan. Nah, pendapatan yang bertambah dan KPPKD-nya berkurang. Itu jadi kirinya nol, kanannya nol gitu. Kalau secara akuntansi, jadi balance. Nah, untuk di PPKD-nya, nah karena udah distorkan, berarti di PPKD-nya dicatat juga. Karena udah distorkan, maka jurnalnya adalah kas dikas dari di debit, yang berarti kas dikasda bertambah pada RKSKPD. Ya ini sebenarnya, aku nggak tahu sih. Dia tuh sebagai akun penyeimbangnya atau gimana, nggak tahu, nggak paham ya. Tapi yang jelas ketika dia berhubungan sama PPKD atau SKPD, ya kan? Ketika mereka berhubungan ada akun RKPPKD atau RKSKPD ini sebagai penyeimbangnya, si simpelnya gitu aja. Oke, terus selanjutnya yang D. Yang D nih, transaksi SPJ penggunaan UP dan pengembalian sisa UP. Penggunaan UP dan pengembalian sisa UP. Nah, ingat nggak? Tadi di awal si SKPD itu udah menerima UP. Udah menerima UP dari PPKD kan. Udah menerima uangnya nih di transaksi A nih sebesar 100. Nah, di sini dia belanjain. Ingat kan? Ketika belanja barang itu berarti apa ya? Kalau nggak salah no entry deh. Ketika belanja barang itu no entry. Nah, nanti dia itu diakuinnya dia ketika ada namanya SPC. Baru diakuin sebagai belanja di sana. Berarti sebagai beban ya kalau misalnya di SAK-nya kan. Nah, maka dari itu di sini kalau penjelasan kode yang salah komen aja, nggak apa-apa. Nah, berarti di sini ketika dia ada SPJ, nah diakuin nih di sini. Nah, ini karena belanja barang kan, nah diakuin sebagai realisasi belanja gitu. Makanya disapanya ditulis juga sebenarnya di sini kan. Tapi di sini kan diminta cuma SAK aja. Ya udah. Berarti di SKPD ketika ada SPJ, ya diakuin nih sebagai beban dan kreditnya adalah kas di bendera pengeluaran. Kenapa? Karena di sini belanjanya pakai UP. Kalau misalnya dia belanjanya pakai LS, berarti di kreditnya RKPPKD. Nah, ketika dia SPJ, ya PPKD-nya nggak perlu dijurnal apa-apa karena ya ini belum ada hubungannya sama PPKD gitu loh. PPKD tugasnya tadi di awal cuma apa ya kayak menyetorkan apa sih memberikan UP dan nanti kalau ada sisa menerima UP lagi. Nah, jadi di jurnalnya ketika itu aja gitu loh. Untuk transaksi-transaksi kayak ada SPJ, kayak ada apa ya pembelian-pembelian pakai UP gitu yang udah di SPJ kan. Nah, itu ya udah itu urusan SKPD. Tapi nanti kalau misalnya ada sisa uang, nah baru tuh PPKD terlibat tuh di sana tuh. Ada penjurnalan juga. Nah, karena di sini masih apa namanya? Masih SPJ, nah makanya di PPKD ini nggak perlu di jurnal. Nah, ketika ada sisa, nah ini kan ada sisanya nih, sisanya sebesar 10 kan, sisanya sebesar 10. Nah, ketika ada pengembalian UP di SKPD itu jurnalnya RKPPKD. Nah, ini kan berhubungan sama PKD. Nah, muncul lagi nih akun RKPPKD, ya kan? RKPPKD di debit pada kas di bendera pengeluarannya di kredit. Yang berarti uh, uang di bendera pengeluaran yang bersumber dari UP, yang bersumber dari PPKD juga tadinya itu dibalikin karena ada sisa karena udah akhir tahun pada saat itu, makanya dibalikin gitu kan. Nah, di PPKD-nya di jurnal juga karena yaitu dia itu ya ketika memberi UP sama ketika menerima UP lagi gitu kan. Bukan menerima, masih menerima sisanya lebih tepatnya gitu loh. Nah, berarti karena dia menerima uang kan, berarti kas di kasda pada SKPD. Nah, ini cuma apa ya? Di sini menerima uangnya bukan dalam rangka realisasi pendapatan, bukan. Ya ini uangnya dia yang dikembali lagi karena ada sisa gitu loh. Makanya di sini kreditnya bukan pendapatan, kreditnya itu adalah SKPD karena ini transaksinya apa ya kayak berhubungan gitu loh sama SKPD. Makanya muncul akun SKPD ini. Oke gitu, kita lanjut lagi. Sekarang kita ke yang E.
Nah, kalian bisa lihat sendiri aja di jawabannya di sini. Ini nggak selamanya kanan kiri ditulis gitu loh. Jadi ya tergantung juga transactionnya apa. Nah, kita kayak yang nah yang ini di sini ada penerimaan pendapatan dana perimbangan. Nah, ini dana perimbangan kayak DBH, DAU, DAK gitu-gitu. Nah, itu ada hubungannya nggak sama SKPD? Nggak ada kan? Jadi uang itu dari pusat ya langsung dikasih ke PPKD. Jadi SKPD di sini kayak ya nggak berperan apa-apa. Makanya di sini SKPD-nya ini nggak di jurnal gitu kan. Nah, nanti ya ketika ada transaksi kayak misalnya pemberian UP, nah baru tuh SKPD itu main di sana gitu kan. Atau ada pengajuan LS, nah baru tuh SKPD main juga di sana. Dan sebaliknya juga kayak misalnya ada transaksi SPJ gitu kan. Nah PPKD nggak main tuh di sana. Ya karena itu kan udah urusannya si SKPD kalau SPJ UP gitu kan. Nanti ketika ada pengembalian UP atau ya pengajuan UP, nah itu baru keduanya bermain di sana. Nah, ini ya di transaksi ini dana perimbangan. Jadi PPKD menerima dana perimbangan dari pusat sebesar sekian. Nah, maka dari itu di SKPD ini karena ya dia nggak bermain apa-apa di sini, emang nggak bermain apa-apa. Jadi uangnya langsung dikasih ke PPKD kan, nggak melalui perantara SKPD dulu kan. Dan ini pendapatan. Realisasi pendapatan siapa? Realisasi pendapatan dari PPKD, bukan realisasi pendapatan dari SKPD. Bukan. Ya, emang salah satu pendapatannya itu gitu loh. Di anggarannya di DPA-nya. Itu salah satunya adalah dari dana perimbangan ini. Kalau PPKD itu pendapatannya. Nah, maka dari itu di PPKD ini di jurnal. Kayak biasa lah ya. Kas di kasdanya di debit yang berarti kas di kasda bertambah. Nah, ini di kreditnya beda sama kayak ketika dia menerima sisa P. Di kreditnya di sini adalah pendapatan karena di sini itu merupakan realisasi pendapatan dari PPKD. Beda sama halnya ketika dia menerima UP. Ketika dia menerima UP, di kreditnya itu SKPD. Kenapa? Karena ya itu transaksi itu tuh berhubungan sama SKPD. Tapi ketika transaksi itu nggak berhubungan sama SKPD ya nggak ada kata-kata SKPD di sana dan sebaliknya ketika ketika sebagai SKPD transaksinya berhubungan dengan PPKD maka muncul di sana akun RKPPKD. Ketika nggak ada hubungannya sama RKPPKD ya nggak akan muncul akun RKPPKD di sana di SKPD. Oke, kita lanjut ke yang F. Nah, yang F ini penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan PAD atas SKPD. Nah, berarti penerimaannya itu diterima oleh SKPD. Oke, bukan PPKD nih di sini nih, PAD-nya. Yang menerima itu SKPD dan belum disetorkan. Nah, belum disetorkan kepada PPKD. Nah, ketika belum disetorkan, berarti si SKPD ini nggak berhubungan sama PPKD. Maka dari itu, di sini nggak akan ada muncul akun SKPD maupun akun SKPPKD karena ya belum berhubungan mereka nih antara SKPD dan BPKD nih dalam transaksi ini karena uangnya belum disetorkan sehingga ketika uangnya belum disetorkan maka PPKD-nya di sini nggak perlu menjurnal apa-apa ya karena belum ada uang yang diterima karena belum disetorkan sama si SKPD-nya. Nah tapi di SKPD ini merupakan realisasi pendapatan dari pada SKPD-nya itu sendiri dan bukan cuma di SAK aja di sapanya pun ini harusnya ditulis ya kan tapi karena dimintanya SAK aja ya udah. Nah ini di F ya yang di F ini berarti ketika dia menerima pendapatan menerima PAD di sini. Nah diterima sama siapa? Diterima sama bendera penerimaan ya bendera penerimaannya di debit yang berarti kasih bendera penerimaannya bertambah pada pendapatan asli daerah pada PAD LO ya karena ini SAK kan itu dikredit sebesar 25 ya sebesar nilainya berapa di sana sehingga dia dikredit ya berarti dia bertambah gitu loh karena ada realisasi pendapatan di sini. Nah di PPKD nggak perlu ditulis karena belum disetorkan. Ya kan nggak muncul akunnya PPKD atau akun RKSKPD ya karena mereka nggak sedang berhubungan gitu kan. Nah terus yang G, nah yang G ini pemberian pinjaman dari apa sih? Ini tuh dari terus ke BUMD. Coba saya pemberian pinjaman berarti memberi pinjaman ya memberi pinjaman berarti si PPKD-nya dari ke guys ini aku tangkap gini ya kalau salah ya ini yang aku tangkap tuh kayak gini jadi transaksi di sini bentar
Nah, transaksi G ini dia itu, jadi ini kan PPKD ya. Ini menurutku dia tuh PPKD. Jadi si PPKD-nya ini memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar 145.000. Ya, aku nangkapnya gitu ya. Aku nangkapnya gitu. Tapi kita lihat jurnalnya coba. Nah, betul kan? Nah, ini kan pemberian pinjaman kepada BUMD, kepada badan usaha milik daerah, ya kan? Nah, pemberian pinjaman nggak ada hubungannya dong sama SKPD dong, ya kan? Karena PPKD kan emang bisa memberi apa ya, bisa melakukan investasi, bisa memberikan pinjaman, bisa dan dia bisa meminjam uang juga, ya kan? Nah, maka dari itu di sini SKPD nggak perlu tulis karena ya ini cuma hubungan antara PPKD dan BUMD aja. Maka dari itu kita cuma menjurnal di PPKD aja. Nah, maka jurnal adalah pinjaman ke BUMD. Nah, pinjaman ke BUMD ini apa guys ya? Masuk ke dalam kategori mana aku juga nggak tahu sih. Nah, ini juga nggak dijelasin ya kayak dia tuh investasi jangka pendek atau jangka panjangnya. Oh ya gini. Jadi gini guys, kalau misalnya investasi jangka panjang, ini yang ku tahu ya, yang ku tahu ya. Investasi jangka panjang dia itu lebih dari 12 bulan. Kalau kurang dari 1 tahun atau 12 bulan, itu investasi jangka pendek. Terus ada lagi yang namanya setara kas. Kalau setara kas, itu kurang dari 3 bulan. Investasi yang kurang dari 3 bulan itu masuk ke dalam kategori setara kas. Oke, jadi ada tiga tuh tentang investasi tuh. Ada yang namanya setara kas. Ya, setara kas itu dia itu kurang dari 3 bulan. Ada yang namanya investasi jangka pendek. Kalau investasi, oh ya, yang kurang dari 3 bulan ini contohnya misal kayak deposito, itu bisa kurang dari 3 bulan. Imbalannya berupa bunga kan kalau deposito. Iya nggak sih, bunga nggak sih? Nah, terus yang kedua itu ada investasi jangka pendek. Nah, kalau investasi jangka pendek itu kurang dari 12 bulan. Nah, kalau ada investasi jangka panjang itu lebih dari 12 bulan. Nah, ini pinjaman ke BUMD, di sini aku nggak tahu. Mungkin ini bisa, kalau penyertaan modal daerah itu kan jangka panjang kan. Nah, ini pinjaman ke BUMD mungkin bisa kita kategorikan sebagai investasi jangka panjang aja lah ya. Ya udah intinya itu. Aku nggak tahu pastinya kemana, tapi di sini jurnalnya pinjaman ke BUMD. Iya, di sini tuh memberikan pinjaman. Nah, ini kas di kasdanya berkurang ya karena ada pemberian pinjaman di sini. Ada pengeluaran pembiayaan. Nah, ini merupakan realisasi pembiayaan di PPKD. Ini harusnya dicatat juga di sapanya ya. Nah, di PPK SKPD, di SKPD ini nggak perlu dicatat karena ya nggak ada hubungannya sama dia gitu loh. Nggak terjadi apa-apa. SKPD nggak perlu catat apa-apa ketika si PPKD-nya itu memberikan pinjaman kepada BUMD gitu. Oke, kita lanjut ke yang H. Nah, yang H ini transaksi penerimaan atas penjualan kekayaan negara yang dipisahkan oleh PPKD sejumlah. Oke, jadi di sini ada penjualan kekayaan negara, transaksi penerimaan atas penjualan kekayaan negara dipisahkan oleh PPKD sejumlah sekian. Saya bentar ya guys ya. Bentar. Transaksi penerimaan atas penjualan kekayaan negara dipisahkan oleh PPKD sejumlah 275. Oh gini, aku nggak tahu, maksudnya ini sesuai sama yang aku tangkap atau enggak. Tapi yang aku tangkap gini, transaksi ini jadi gini guys, si BUMD ya, BUMD itu kan BUMD kita selaku PPKD ya, itu kan apa ya, punya kepemilikan ya, punya kepemilikan di BUMD ya kan. Sebentar deh guys, kekayaan negara dipisahkan ya, bukan kekayaan daerah ya. Oke. Mungkin gini. Yang aku tangkap gini. Jadi PPKD ini dia itu melakukan apa ya, kayak punya kepemilikan ini entah di BUMN atau BUMD, intinya punya kepemilikan di sana ya. Penjualan kekayaan negara dipisahkan. Ya, intinya punya kepemilikan di ini, masa kayak negara sih, kayak daerah enggak sih? Ya udah, anggaplah kekayaan daerah ya. Jadi gini. Yang aku tangkap gini. Jadi transaksi ini dia itu PPKD itu kan punya kepemilikan ya. Punya kepemilikan saham di BUMD gitu kan. Anggaplah di BUMD. Nggak pasti punya sih ya kan, apa ya, kan dia itu kan bisa melakukan investasi gitu kan. Nah, ketika dia melakukan investasi berarti PPKD itu punya kepemilikan di BUMD sebesar sekian persen lah. Nah, di sini ya, atas kepemilikannya itu ada sejumlah
ada sejumlah 275.000. Sebenarnya enggak sejumlah 275.000 sih. Ada sebagian yang dijual gitu loh. Kepemilikannya ya. Entah ini kepemilikannya atau berupa aset atau apa, nggak paham. Intinya ada sebagian yang dijual kepemilikannya. Nah, dijualnya itu berapa? Dijualnya seharga 275.000. Nah, maka dari itu di sini berarti karena PPKD ini menjual sebagian kepemilikannya, ya, maka dari itu dia mendapat uang dong. Mendapat uang kas di kasda yang di debit, yang berarti uangnya bertambah karena ada penjualan sebagian kepemilikan investasinya di BUMD. Nah, investasi BUMD-nya dikredit karena investasi BUMD-nya kan dijual kan. Makanya dia dikredit sehingga ya investasinya berkurang karena ada sebagian yang dijual oleh PPKD. Nah, ketika PPKD menjual sebagian kepemilikannya di BUMD itu nggak ada hubungannya kan sama SKPD kan. Jadi di SKPD nggak perlu dicatat apa-apa. Nah, itu yang aku tangkap dari transaksi yang H. Kalau salah ya tolong diperbaiki. Oke, yang I sekarang. Yang I ini transaksi pembayaran atas belanja tak terduga senilai 550.000. Nah, ini jadi kalian tuh juga harus paham ya, kayak transaksi-transaksi yang biasa dilakukan sama SKPD sampai PKD itu apa aja sih, supaya nanti bisa ngebedain nih kalau misalnya ada tipe soal kayak gini gitu. Nah, ini belanja tak terduga ya, belanja tak terduga itu biasanya dilakuin oleh PPKD. Nah, terus belanja-belanja apa aja yang dilakuin sama SKPD? Nah, belanja-belanja yang dilakuin sama SKPD itu biasanya kayak kayak belanja apa ya guys ya? Ya belanja-belanja biasa aja, kayak belanja-belanja aset, belanja modal, belanja barang, belanja pegawai. Nah, tapi kalau kayak belanja-belanja yang kayak bisa dibilang aneh lah ya, kayak nggak umum gitu loh, kayak misal hibah gitu kan. Ya sebenarnya di SKPD pun hibah tuh ada, tapi kalau mungkin akan lebih jarang ya kalau di SKPD ya. Kayak misalnya bantuan keuangan, ada belanja transfer lain lah, apa itu, terus belanja tak terduga, itu biasanya dilakukan oleh sama PPKD. Nah, dibaca lagi juga tentang belanja-belanja apa aja yang dilakukan sama PPKD dan belanja-belanja apa yang dilakukan sama SKPD supaya bisa ngebedainnya. Aku pun masih belum tahu sih, belum tahu ya, nggak hafal gitu loh. Nggak hafal belanja apa aja yang dilakukan sama itu karena konsepku di sini ngasih tahu kalian pun ini aku ya pakai logika aja gitu loh, nggak hafal sama sekali jurnalnya apa-apa gitu, ya pakai logika aja kalau misalnya transaksi kayak gini ini berarti jurnalnya gini 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 gitu, ya gitu sih. Aku nggak hafal jurnal-jurnal gitu, nggak hafal sama sekali, pakai logika aja jawabnya. Nah, ini ya untuk belanja tak terduga, ini belanja yang dilakukan oleh PPKD. Nah, ketika BPKD ada realisasi belanja, nah maka SKPD nggak perlu ngapa-ngapain kan, nggak perlu catat apa-apa kan, ya, karena PPKD yang belanja di sini. Beda sama halnya ketika SKPD gitu, SKPD belanja pakai LS. Nah, itu ada hubungan sama PPKD. Kenapa ada hubungannya? Ya karena dia minta uangnya ke PPKD. Beda sama halnya PPKD yang belanja di sini. PPKD belanja ya dia punya uang sendiri gitu loh. Jadi nggak perlu ngajuin ke SKPD gitu kan. Nah, maka dari itu di sini SKPD-nya nggak perlu dicatat, nggak perlu nyatat apa-apa, sehingga cuma dicatat di PPKD aja. Yang dimana juga adalah beban tak terduga di debit, yang berarti beban yang bertambah karena ada realisasi belanja di sini pada kas di kasda di kredit, yang berarti kas di kasdanya berkurang karena ada realisasi belanja berupa belanja tak terduga. Oke ya, aman ya sampai sini ya. Oke, kita masuk ke soal yang kedua nih. Ini ada lagi nggak jawabannya? Ada kan? Nah, diminta buat nyari silpa sikpa ya kayaknya. Oke guys, di soal yang kedua nih, kita diminta untuk berapa silpa atau sikpa kota ramai ya tanpa melakukan penjurnalan pelaksanaan anggaran. Nah, di sini ini kita diminta buat menghitung silpa sikpa. Aku belum lihat juga sini angka-angkanya dari mana aja, aku nggak tahu guys. Dari tadi tuh angka-angkanya dari mana aja, yang atas pun itu aku lah langsung aku bikin video aja lah biar cepet gitu kan. Oh ya, jadi mengenai silpa sikpa ya. Kalau mengenai silpa sama sikpa itu kan berarti
ada hubungan sama LRK kan, sama laporan realisasi anggaran kan, ya kan? Yang dimana laporan realisasi anggaran itu isinya tiga hal, ya nggak sih? Ada belanja, ada pendapatan, dan ada pembiayaan. Belanja kita berapa, pendapatan kita berapa, ya kan? Terus belanja kita berapa, nanti ada surplus atau defisit tuh. Kalau misalnya ada defisit, akan ada pembiayaan. Nah, pembiayaan itu sumbernya dari mana-mana, ada macam-macam, ya kan? Nah, nanti kalau misalnya masih ada sisa juga, itu masuk ke dalam silpa atau silpa ya. Kalau sikpa itu berarti kurang. Oke, ini aku nggak tahu angka-angkanya dari mana, tapi yang jelas angka-angka ini ya, ini kan structure daripada LRK kan guys ya. Ini kan structure daripada laporan realisasi anggaran kan. Nah, berarti angka-angka ini itu diambil dari jurnal-jurnal yang ada di atas, yang di mana dia itu merupakan realisasi belanja, realisasi pendapatan, dan realisasi pembiayaan. Gitu. Oke. Nah, coba ya kita lihat nih angka 80 ini dari mana nih, ya kan? Berarti ini belanja kan? Berarti realisasi belanja nih. Berarti kita lihat nih di atas nih yang ada realisasi belanja itu enggak gitu sih caranya sih. Caranya itu yang masuk ke dalam realisasi belanja mana gitu loh. Realisasi belanja, pendapatan sama pembiayaan. Nah, transaksi A. Transaksi A ini dari baca soalnya aja deh ya di sini. Di sini atas UP. Nah, ini berarti nggak ada realisasi apa-apa ya, nggak ada realisasi pendapatan. Bagi SKPD pun ini bukan pendapatan ya, karena emang udah hak dia gitu loh, menerima uang dari PPKD. Ini bukan pendapatan, jadi nggak ada realisasi belanja, pendapatan atau pembiayaan. Nah, terus yang kedua nih guys, ada nggak nih? Nah, belanja barang sebesar 1.500.000. Nah, ini ada realisasi belanja. Ini dicatat nggak ya? Aku nggak tahu juga sih. Nah, ada kan dicatatkan 1.500.000 nih di bawah nih, ya kan? Karena ada realisasi belanja. Kita tandain nih yang udah ya. Nah, terus yang ketiga nih, penerimaan pendapatan asli daerah retribusi atas DPA SKPDA yang langsung disetorkan kepada PPKD. Nah, ini ada realisasi pendapatan dari si si siapa guys? Si SKPD. Ya, ada realisasi pendapatan di sini sebesar 1.450. Nah, ada nggak di sini? Nah, ada kan? Nanti kita tandain yang udah. Nah, selanjutnya di sini yang di D, sisa transaksi SPJ penggunaan UP 80.000. Nah, ada SPJ. SPJ itu surat pertanggungjawaban. Artinya udah ada realisasi belanja di sini, guys. Udah ada realisasi belanja ketika ada SPJ gitu loh. Nah, di sapanya itu ditulis juga di PPKD. Di SKPD itu di sapanya ditulis juga. Karena ini kan belanja SKPD kan. Bukan cuma di SAK aja, di sapanya ditulis juga karena ada SPJ, ada realisasi belanja di sini. Nah, ini 80.000 ada nggak di sini? Nah, ada kan? Berarti kita marahin aja. Nah, terus yang E nih, yang eh, penerimaan pendapatan transfer dana perimbangan sebesar 465. Ini ada realisasi pendapatan sih. Ada nggak guys di sini guys? Pendapatan transfernya ada realisasi pendapatan di PPKD ya kan? Hmm, pendapatan nggak ada ya? Kok 460 ya dia? Kenapa nggak 465? Coba ya kita skip dulu ya, kita skip dulu ya. Ini kita hapus dulu, tandanya kita hapus dulu ya. 465 nih. Nah, yang F nih, penerimaan pendapatan asli daerah. Nah, ini ada realisasi pendapatan juga 25. Ada kan? 25 ada aman. Nah, terus ada lagi nih bawahnya, transaksi pemberian pinjaman. Nah, ini berarti pembiayaan nih. Ini pengeluaran pembiayaan ya. Pengeluaran pembiayaan berarti di sini ya minus ditulisnya gitu. Karena ini kita memberikan uang ya kan, bukan memberikan uang juga sih. Ini sebenarnya semacam investasi gitu. Ya intinya pengeluaran pembiayaan lah. Kita memberikan uang, memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar 145. Nah, maka dari itu di pembiayaan yang di sini di apa ya, di minusin. Ya, oke, kita tandain aja dulu. Nah, terus yang H nih, transaksi penerimaan atas penjualan kekayaan. Nah, ini berarti ada realisasi. Oh iya, ini ada penerimaan pembiayaan ya. Bentar ya, guys. Ini tuh pendapatan atau apa sih jatuhnya ya? Kayak takut takut tadi tuh jelasin salah loh.
transaksi penerimaan atas penjualan kekayaan negara dipisahkan oleh PPKD. Yang H ini aku masih nggak paham sih. Yang H ini aku masih nggak paham sih. Tapi yang tadi itu aku pahamin gitu. Itu betul bisa aja betul kok. Bentar ya guys, saya coba ya yang H ini ya. Kalau di jawabannya kasih pada investasi BUMD ya. Penjualan kekayaan negara dipisahkan. Oh iya, ini tuh bukan dividen ya. Penerimaan atas penjualan kekayaan negara dipisahkan oleh PPKD. Penerimaan pembiayaan. Aku masih belum tahu guys bagian ini, tapi kalau dari sini ya, ini jatuhnya kayak bukan apa ya, ini pendapatan, tapi di akrualnya itu diakuinya bukan sebagai pendapatan. Di sini di akrualnya itu diakuinya sebagai pengurang daripada investasi. Berarti di sapanya, bentar, mikir lu. Berarti di sapanya itu kayaknya ya dia itu penerimaan pembiayaan dong. Kalau aku lihat dari sini ya, ini kan 275 kan, ya kan? 275 sama kayak ini nih, ya kan? Ini pasti dari sini. Tapi dia maksudnya ke dalam pembiayaan, bukan ke sebagai pendapatan. Berarti penerimaan atas penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ini masuk ke dalam penerimaan pembiayaan ya. Tapi kalau penerimaan pembiayaan itu, aku nggak tahu sih guys, aku nggak tahu, aku nggak bisa jelasin. Tapi kalau misalnya dari jawaban ini kayak gitu sih. Kalau dari jawaban ini, aku masih belum tahu. Nanti aku tanyain coba. Kalau misalnya nanti cek description aja ya, cek description nanti pas ya mau menjelang ujian lah ya, kalian cek-cek lagi, takutnya ada yang salah atau gimana gitu, kalian cek descriptionnya, kalian download ulang file-filenya, nanti pasti aku betulin kalau misalnya ada yang salah dari file-filenya dan dari descriptionnya pun aku tulis gitu. Nah kalau dari ini aku based on jawaban ini aja ya, kalau dari jawaban ini penerimaan atas penjualan kekayaan negara yang dipisahkan ini masuk ke dalam penerimaan pembiayaan. Nah, jadi kenapa? Karena di sini dibuktikan dengan ya ini guys, pembiayaannya ini dia positif. Berarti ada penerimaan pembiayaan di sini. Karena kita menjual sebagian kepemilikan kita. Jadi mungkin konsepnya gini guys ya. Mungkin konsepnya gini. Ketika kita membeli atau melakukan penyertaan modal daerah, ingat gak sih? Ketika kita melakukan penyertaan modal daerah kepada BUMD gitu kan, misal. Nah, itu kan kita berarti melakukan pengeluaran pembiayaan. Dan sebaliknya, ketika kita menjual sebagian kepemilikan kita di BUMD itu, maka kita pengakuannya itu ya sebagai penerimaan kekayaan, apa ya, penerimaan pembiayaan, bukan sebagai pendapatan di sini pengakuannya. Pengakuan di sapanya itu sebagai penerimaan pembiayaan. Kalau misalnya dari jawaban ini ya, yang bisa aku jelasin itu seperti itu. Oke? Aku nggak tahu betul atau salahnya, kayak aku masih nggak yakin juga sih, atau emang aku sendiri yang belum paham gitu tentang ini. Ya ini jadi PR aku, besok aku tanyain. Nanti cek description lah intinya lah ya. Insya Allah besok udah ada jawabannya, oke? Dan terus ya ini yang ini 550 ya, ini ada pembayaran atas belanja tak terduga. Ini ada realisasi belanja, berarti di belanja ada 550 ya. Oke. Dan ini guys yang mana ya? Yang 465 ini realisasi pendapatan, dan ini harusnya 465 nggak sih? Setuju nggak guys? Ini 465 guys. Aku sih lebih prefer 465 di bagian sini gitu. Karena ya di sini 465, di sininya 465. Realisasi pendapatannya 465 gitu loh, bukan 460. Nah, oke. Setelah itu berarti tadi yang masih PR yang ini ya. Nah, ini aku masih belum begitu paham banget sih sebenarnya tentang penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan gitu. Nanti besok aku tanyain sih. Aku masih minus satu pertemuan soalnya, jadi apa ya, masih dikit yang gue tanyain ke dosen gitu loh. Nah ini dengan aku bikin video-video kayak gini, ini juga apa ya, menambah pundi-pundi pertanyaan gitu loh yang aku belum paham gitu.
Oke, kita lanjut aja. Nah, belanjanya ini dijumlahin berapa, ya kan? Terus pendapatannya juga dijumlahin, terus pembiayaannya juga dijumlahin, ya kan? Nah, di sini ya kan pendapatan dikurangi sama, coba ya kita pendapatan dikurangi sama belanja nih berapa ya? Coba pendapatannya segini dikurangi sama belanja nih, maka kita dapat minus 190, ya kan? Berarti kita butuh pembiayaan sebesar 190. Oke. Nah, sedangkan di sini pembiayaannya kita cuma ada 130. Cuma ada 130 nih pembiayaannya nih. Ya kan? Berarti yang terjadi adalah SIKPA kurang apa namanya? Kurang pembiayaan sebesar berapa ya? Sebesar 60 gitu loh. Ya kan di sini ditanya silpa atau sikpa. Nah, ini karena di sini kurang pembiayaan, nah maka dari itu ya sikpa. Sebesar berapa? Sebesar 60. Nah, jadi rumusnya gitu ya. Jadi pendapatannya berapa dikurangi sama belanjanya. Nah, ketemu tuh defisit nih berarti kan kalau di sini kan defisit sebesar 190. Berarti kita butuh uang buat membiayain defisit itu sebesar 190. Dan ternyata pembiayaannya itu cuma ada 130. Nah, maka dari itu masih ada kurang pembiayaan sebesar berapa? Sebesar 60. Inilah yang dinamakan dengan SIKPA, SIKP apa? SIKPA gitu. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir apa lagi ini soalnya nih? Oke, yang ketiga nih. Diketahui bahwa saldo kas di Kasda pada awal Januari 2019 adalah 75. Pada akhir tahun tercatat bahwa kas dan setara kas. Nah, ini udah aku bilang di awal ya. Tadi ya. Ada yang namanya setara kas. Yang namanya setara kas itu kalau di sini ya. Kalau di sini itu biasanya itu, oh ya aku ada ininya gue guys. Ada modulnya. Aku sempat baca kas dan setara kas ini. Nah, yang dikatakan dengan setara kas itu, nah ini guys, ini nggak tahu ya, ini based on PMK atau aturan yang mana atau PS apa yang mana. Di modul ini nggak aku lihat itu entah ini udah update atau belum nggak. Tapi yang aku pahamin juga ya, yang aku pahamin juga emang yang namanya setara kas itu yaitu biasanya berbentuk deposito juga atau ya sun atau obligasi atau SPN ya kalau nggak salah ya. Intinya dia itu investasinya itu kurang dari 3 bulan gitu loh, maksimum 3 bulan. Itu yang dikatakan dengan setara kas. Kan yang namanya kas itu kan liquid kan, kayak ya kita mau belanjain kapanpun, mau cairin kapanpun, ya uang itu tuh ada gitu loh. Nah, di sini dibatasin gitu loh, yang setara kas. Setara kas berarti hampir liquid ya kan. Kas aja itu kan, kas itu kan gampangnya kayak kita mau beliin ini, mau beliin itu kan bisa kan. Nah, yang namanya setara kas berarti ya kurang lebih sifatnya sama. Kurang lebih sifatnya ya kayak gitu juga. Mau kita ambil kapanpun, mau kita belanjain kapanpun, dalam jangka waktu dekat itu bisa gitu loh. Nah, makanya di sini dibatasin yaitu maksimum 3 bulan yang namanya dengan yang namanya setara kas gitu loh. Kalau misalnya lebih dari 3 bulan, itu investasi jangka pendek ya kan, lebih dari 3 bulan dan kurang dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun itu investasi jangka panjang. Itu yang aku pahamin sama ini. Tapi kalau misalnya salah ya emang nggak dibetulkan tuh. Nah, di sini jadi saldo kas dan setara kasnya adalah 225. Untuk akun kas di Kasdanya 200.000. Nah, bagaimana penjelasan saudara atas hal tersebut? Oke, aku jelasin menurut versiku sendiri, baru kita baca ini ya. Aneh. Yang aku tahu ya, yang aku tahu. Ini pengetahuan gue aja. Nanti kita cocokin sama yang ada di sini. Sepengetahuanku ya, yang namanya ini kan kas di Kasdanya bertambah ya guys ya. Lihat deh, kas di Kasdanya bertambah yang tadinya 75 jadi 200.000. Nah, berarti dan totalnya kas dan setara kas itu 225, berarti ada 25.000 yang diinvestasikan ke dalam bentuk deposito atau ya itu tadi sun atau apa itu. Intinya sesuatu yang kurang dari 3 bulan karena dia sifatnya setara kas. Nah, terus untuk apa namanya? Untuk penambahan kas di kasdanya yaitu bisa bertambah karena mungkin karena beberapa hal. Yang pertama, enggak beberapa hal juga sih, mungkin ya karena pendapatan yang udah jelas ya, kas di kasda bertambah itu karena ada pendapatan yang macam-macam, bisa pendapatan dari SKPD kan nyetorin uang kan ke PPKD kan, nah itu ada kas di kasdanya bertambah, atau dari pemerintah pusat kayak berupa dana perimbangan seperti itu, ataupun dari PAD-nya PPKD itu sendiri, itu juga bisa menambah dari saldo kas di kasdanya. Tapi kita lihat di sini jawabannya seperti apa guys.
Oke, di sini jawabannya seperti ini. Nah, kas di kasdanya di awal 2019 itu 75. Ya, oke itu 75. Nah, di akhir itu kas di kasdanya 200. Nah, ini kas di bendera pengeluarannya itu 10 di sini. Nah, ini kayaknya ngambil dari atas deh, guys. Ngambil dari atas ya. Soalnya kan ini, kas di bendera pengeluarannya di awal 100 ya. Nah, saya ini akunin aja ya. Nah, di awal 100 nih. Ya kan? Terus dibelanjain 80. Ya kan? Masih ada 20 tuh. Nah, terus di stok 10 nih. Berarti masih ada saldo kas di bendera pengeluaran sebesar 10 juga. Ya kan? Nah, makanya di sini ditulis 10. Nah, begitupun juga dengan saldo bendera penerimaan. Nah, di sini saldo bendera penerimaan itu sebesar 25. Coba saldo bendera penerimaan sebesar 25. Di guys. Oh, di bawah sini nih. Ini ada pendapatan yang belum disetor nih. Ya kan? Ada pendapatan yang belum disetor sebesar 25. Ya, maka dari itu masih ada saldo di kas bendera penerimaan sebesar 25. Nah, jadi di sini total kas dan setara kas itu 225. Oh, tadi berarti bukan karena ada investasi yang dilakuin, ada investasi jangka bukan investasi, ada deposito yang dilakuin ya, tapi ya karena itu karena ada beberapa hal tuh di situ tuh. Kayaknya ya. Hmm, saya bentar deh. Ini 200 ya, 200 tambah dikurangi 75 berapa guys? Coba deh bentar ya, bentar ya. Ini betul ya, hasilnya segini, betul nggak sih? Coba deh, 200 dikurangi 75. Ditambah dong ya. Ditambah 75, 275. Coba deh, enggak, bentar, bentar. Bentar, aku masih nggak paham. Ini seharusnya minus 20. Ini minus 20 itu dari mana, guys? 68. 68 tuh mana? Di bawah ya? Oh, ini perhitungan kas di kasda yang seharusnya seperti apa. Jadi di awal ini kan ada 75 nih. Ya di awal ada 75, terus ada transaksi nambah 2.200.000, 2.200, terus ada transaksi nambah juga 2.275, terus ada transaksi juga berkurang 2.295. Iya, terus ada lagi 2.295. Sehingga sisa kas di kasdanya itu minus 20. Nah, kas di bendera pengeluaran aman, terus kas di bendera penerimaannya aman juga 25 kan. Oh, ini total kas dan setara kas ini based on soalnya aja ya. Nah, seharusnya itu 15. Nah, 15 dari mana? Dari ini, guys. Kas di kasdanya kan minus 20 kan. Nah, terus kas di bendera penerimaannya 10 berarti masih minus 10. Terus ada kas di bendera penerimaannya 25 berarti sisa 15. Seharusnya total kas dan setara kas itu ada 15. Oke, jadi komentarnya di sini kas di kasda akhir tahun over value. Seharusnya minus 20. Iya, betul ya. Soalnya kas kas di kasdanya di soal itu kan diketahui dua kas di kasda pada akhir tahun itu diketahui 200 kan. Nah, sedangkan pada kenyataannya kalau dari transaksi yang ada di sini itu minus 20. Nah, maka di sini dikasih komentar nih, kas di kasda akhir tahun itu over value, ya nilainya berlebih, seharusnya minus 20. Nah, dan total kas setara kasnya juga over value. Jadi ya kelebihannya jauh banget ini 225 di sana, sedangkan kenyataannya itu 15 doang gitu. Nah, ini ada tambahan lagi penjelasan. Kondisi ini sulit terjadi sampai kas di kasda minus terlupa merevisi BTT dalam desain BTT 140. Mas nomor itu 550 ya udah. Oh ya, ini berarti jawaban dari dosen, guys. Ini betul, guys, jawaban dari dosen berarti ya. Ini jawaban dari uh, Bapak dosen yang buat soalnya itu sendiri, guys. Ini karena di sini ada kata-kata saya gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ya mungkin yang tadi berarti yang pembiayaan ini ya. Dan ini 465. Aku nggak tahu kesalahan soal atau emang salah nulis ya. Tapi kalau di soal itu tadi itu tuh 465 kan? Ya kan? Ini 465 kan? Bukan 460 kan? Nah, ini 465 aku nggak tahu. Ini tadinya 460 kan?
460 atau 465, aku nggak tahu. Tapi yang jelas kalau misalnya dari transaksi yang ada ini 465, makanya di sini aku ganti 465 gitu kan. Nah, terus yang kedua ini yang terkait sama tadi penjualan apa namanya, guys? Nih, sama penjualan mana yang ini? Ini yang hak nih. Penjualan kekayaan negara. Aku yakin nih jawabannya dari Bapak dosennya langsung sih. Bapak atau Ibu dosennya langsung sih. Nah, berarti ini yang penjualan ini ya karena penjelasan dari dosennya langsung, ya ini berarti aku yang belum paham ya. Berarti aku yang belum paham kalau di sini. Ya mungkin berarti konsepnya ya seperti tadi ya guys ya untuk yang hak ini ya. Jadi kan ketika kita memberikan penyertaan modal kepada BUMD itu kan kita mengeluarkan pembiayaan ya. Ada realisasi pengeluaran pembiayaan. Nah, dan sebaliknya ketika kita menjual sebagian kepemilikan kita di BUMD ya kan itu berarti ada penerimaan pembiayaan gitu. Jadi diakuinnya di sapanya itu bukan sebagai pendapatan, di sapanya itu diakuin sebagai penerimaan pembiayaan. Kalau berdasarkan jawaban di sini itu seperti itu. Tapi nanti ya coba aku tanya ke dosenku atau kalian juga bisa tanya ke dosen kalian gitu loh kayak gimana gitu loh. Bisa aja kan kayak tiap dosen itu kan punya pandangannya masing-masing gitu. Walaupun ini jawaban dosen juga, penjelasanku masih belum clear yang bagian ini. Nanti tapi kalian coba cek di description aja, itu ada link download soal dan jawabannya juga. Kalian bisa cek description aja. Nanti aku jelasin di description atau di kolom komentar aja. Udah itu aja. Nanti sebelum ujian pastiin kalian semuanya, kalian yang nonton video udah dari awal, itu kalian cek lagi. Ya takutnya ada beberapa kalat atau gimana gitu. Udah sekian dulu video kali ini. Next kita akan bahas kasus 2 ya, kasus 2. Kasus 1 ya seperti itu aku kurang lebih lah penjelasanku. Aku ngejelasin apa yang aku bisa aja. Kalau yang nggak bisa ya aku bilang nggak bisa gitu loh. Jadi nanti kalian tanyain ke dosen kalian gitu. Kalau emang di luar kapasitasku ya nggak akan aku jelasin. Aku jelasin ya setauku aja sampai sebatas mana gitu. Kalau misalnya ada yang aneh, ada yang masih gimana-gimana, aku bener-bener bilang ya aku nggak bisa gitu bagian ini. Jadi ya wes sudah. Ya, thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kalau misalnya masih ada soal-soal lagi ya udah aku bahas. Kalau nggak ada ya udah berarti emang udah kehabisan soal gitu loh. Tapi ini masih ada nih kasus 2 nih. Ya kita lihat aja nanti gimana.